warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Tiara Nuraini Hangkyu, NPM 171267. Kali ini kita akan membahas tentang opini materi keempat, kelima, dan kelima. Materi yang keempat ada mata uang Bitcoin dan pengembang uang digital. Yang kelima, neokolonialisme 10, 20, 30, 40, dan imperialisme revolusi industri. Yang materi keenam ada ideologisme. Dan yang materi yang keempat ada apa mata uang digital dan pengembang uang digital. Mata uang digital adalah sebuah kunci elemen yang memberikan mata uang digital untuk bekerja sebagai jaringan terdesentralisasi peer-to-peer tanpa dibutuhkannya otoritas sentral, pihak ketiga, dan sebuah proses di mana transaksi diantaranya pengguna diverifikasi dan ditambahkan ke dalam buku kas umum blockchain melalui sebuah proses yang digunakan untuk menambahkan dan sebuah koin baru ke dalam perputaran persegian yang sudah ada. Bagaimana cara kerjanya? Seorang penambang dikenal sebagai sebuah metode di dalam jaringan yang bertugas mengumpulkan transaksi dan bekerja untuk menyusun mereka menjadi blok. Pada saat transaksi untuk menyusun mereka menjadi blok, terjadi semua node jaringan menerima dan memverifikasi atau mengumpulkan transaksi-transaksi tersebut dari kolam penyimpanan dan mulai mengembangkan mereka ke dalam sebuah blok. Begitu banyak orang mencari informasi seputar cara mining Bitcoin. Bayangkan saja, per 2 September 2020 harga Bitcoin mencapai 168,5 juta. Bitcoin adalah mata uang kripto dan dapat digunakan untuk transaksi virtual berbasis internet pada jaringan blockchain. Perbedaan dengan sistem keuangan konvensional yang tersentralisasi, mata uang kripto seperti Bitcoin bersifat terdesentralisasi, artinya transaksi Bitcoin tidak memerlukan seperti bank. Transaksi berlangsung secara peer-to-peer dari pengirim ke penerima. Jika begitu, lantas siapa yang bertindak sebagai pencatat transaksi tersebut? Siapapun bisa, setiap orang yang berada pada jaringan Bitcoin dapat bertindak sebagai pencatat transaksi. Pihak yang bertindak sebagai pencatat transaksi Bitcoin akan menjalankan program komputer yang sama untuk membentuk sebuah jaringan peer-to-peer. Setiap informasi yang tercatat akan tersebar ke seluruh jaringan Bitcoin sehingga membuat data tersebut bersifat transparan, permanen, dan tidak dapat dimanipulasi. Untuk menjaga keamanan, Bitcoin dilindungi sandi kripto yang sangat rumit. Materi yang kelima, neokolonialisme. Neokolonialisme 01. Dalam pelajaran di akademi militer dan pastinya ilmu yang diajarkan dielementasikan kelangsungan hidup bernegara, sebuah bangsa, wilayah hidup tersebut atau teritori harus dijaga pertahanannya. Imperialisme. Imperialisme merupakan cara suatu pihak yang memiliki kekuatan politis dan ekonominya lebih dominan di suatu wilayah dan memasukkan budaya maupun gaya hidup mereka dalam kehidupan komunitas yang lebih tidak dominan. Lebih singkatnya, bagaimana suatu budaya asing atau produk asing masuk ke dalam kehidupan keseharian. Seperti contohnya, pada saat barang-barang luar negeri lebih menarik dibandingkan dengan barang-barang negeri di negeri sendiri. Mengkonsumsi segala produk
asing seakan-akan menjadi gaya hidup baru. Yang ketiga, revolusi industri. Revolusi industri pada abad 81 ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang dan digunakan juga sebagai transportasi. Revolusi industri pada abad 20, revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Revolusi pada 30, setelah revolusi ini, abad industri pelan-pelan berakhir dan abad informasi dimulai jika revolusi pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi yang kedua dipicu oleh ban berjalan atau listrik. Revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Semakin kemajuan teknologi komputer berkembang luar biasa pesat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Penemuan semikonduktor, transistor, dan kemudian isi membuat ukuran komputer lebih kecil, listrik yang dibutuhkan semakin sedikit, serta kemampuan komputer semakin canggih sampai tahun-tahun berikutnya. Materi ke-6, ideologisme. Ideologisme di Indonesia mengambil demokrasi. Ideologisme demokrasi ialah yang diambil Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi dan di tangan rakyat. Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat. Namun pada saat demo rakyat menuntut untuk tidak mengesahkan undang-undang Omnibus, tidak didengarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada akhirnya rakyat sangat kecewa terhadap pemerintahan Indonesia pada saat ini dan seterusnya. Dua definisi tersebut juga memiliki implikasi praktis. Definisi minimal demokrasi beranggapan bahwa keadilan sosial, kesetaraan gender, ataupun toleransi tidak akan turun dari langit. Harapan itu hanya mungkin terwujud melalui mekanisme kompetisi politik. Beberapa negara yang menganut demokrasi yaitu Norwegia, Denmark, Amerika, Swedia, Venezuela, dan Australia, dan masih banyak lagi. Demokrasi tidak menjamin ide yang tidak kita sukai. Hal ini dari dunia ini. Demokrasi cukup agnostik mengenai apa yang boleh beredar. Di sisi lain, aplikasi yang maksimal demokrasi memungkinkan kita mengukur cita-cita ideal apa saja yang belum tercapai di Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video dari materi opini yang keempat, kelima, dan keenam dari Tiara Nuraini Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.